Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah ya, Allah memudahkan saya bikin konten-konten kreator setiap hari, dan sekarang saya insya Allah masih mau bikin tentang Baim, video yang ke-24 ya, dari 100 video tentang Baim Wong, insya Allah. Dan tampaknya menurut perkiraan saya Baim Wong itu pertama akan sehat selalu, dan kemudian yang kedua dia akan panjang umur, dan yang ketiga dia akan menjadi orang yang sangat bermanfaat. Semuanya ada hadis-hadisnya di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, panjang umur ya. Kata Rasulullah pernah bersabda, khairun nas ya, sebaik-baik manusia, mantola umruhu, orang yang panjang umurnya, wahasuna amalu, dan baik amalnya itu dalam usia yang panjang. Tampaknya salah satu kemungkinan Baim Wong itu akan menjadi orang yang panjang umur dan amalnya banyak. Karena apa? Karena orang-orang yang dia tolong, yang hidupnya itu terjepit ya, begitu pahit dan getir karena tekanan hidup, terutama ekonomi, itu kemudian dapat bantuan yang tidak terduga dari Baim. Dia kemudian struktur psikologisnya itu orang yang susah tapi terguncang ya, rontok, dan kemudian dia melontarkan ini doa sebagai rasa ungkapan emosional yang begitu besar, mendoakan supaya Baim Wong itu panjang umur, kan begitu di video-videonya tuh, dan sehat selalu, keluarganya juga didoakan. Doa-doa itu tampaknya begitu banjir dari orang-orang yang ditolong dalam berbagai video itu. Doa panjang umur. Wah, enak jadi Baim itu sebenarnya, doakan sama orang-orang yang betul-betul tulus ya, setelah kesumpekan hidupnya itu mendapatkan ruang-ruang yang luas untuk bernafas kembali, dan dia berterima kasih melalui Baim supaya Allah memanjangkan umurnya, umur Baim itu. Dan umumnya rata-rata mendoakan panjang umur, murah rezeki, banyak rezeki, kemudian sehat ya kan, dan mereka umumnya tidak bisa membalas apa-apa, malah tidak bisa mereka itu mengeluarkan kata-kata ya, kecuali derayan air mata. Jadi ini satu ayat-ayat kauniyah ya, ayat-ayat yang dibentangkan oleh Allah, yang terbentang di semesta melalui perjumpaan Baim dengan orang-orang yang susah, yang terjepit hidupnya, dan kemudian mendoakan panjang umur. Dan orang-orang yang banyak rezeki, kemudian bukan hanya banyak rezeki, yang banyak infak. Itu dalam hadis yang lain, itu bisa menolak bala ya, menolak bencana. Sedekah itu, infak itu, pemberian kita kepada orang lain yang membutuhkan, itu bisa menghindarkan kita mungkin yang tadinya akan ketabrak motor, mungkin hanya tinggal keserempet sedikit gitu. Takdir bisa diubah dengan doa.
Itu bisa dibaca, hadisnya ada di buku doa-doa sehari-hari ya, yang pernah diungkapkan oleh Buya Hamka, Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama. Doa-doa yang diajarkan oleh Buya Hamka melalui Radio Republik Indonesia kemudian dikumpulkan dalam buku tipis, dan saya punya itu. Penerbitnya siapa ya, Panjimas atau Pustaka Panjimas, buku tipis ya, satu tangan, mungkin ukuran 13 kali 15 kali 20 kali 17 mungkin. Di situ ada hadis yang diungkapkan oleh Buya Hamka, seorang pejuang dakwah yang terkenal ya di abad 20. Buya Hamka, penulis tafsir Al-Quran Al-Azhar 15 jilid, yang di raut kisah-kisahnya atau untaian kata-katanya di dalam tahanan di masa rezim Soekarno selama 2 tahun 4 bulan. Buya Hamka menyuntingkan sebuah hadis bahwa doa itu mukhul ibadah, doa itu intisari dari ibadah, dan doa bisa mengubah takdir katanya. Di buku itu, saya baca buku itu. Ya kita doakan ya, doa-doa dari orang-orang yang mengalami kegetiran dalam hidup dan kemudian mendapat sentuhan sedikit bantuan sebenarnya dari Pak Im, atau memang banyak ya, itu mendoakan Pak Im supaya panjang umur. Tampaknya Allah mengabulkan doa-doa itu ya. Doa mukhul ibadah, doa itu otaknya ibadah, doa itu intisari ibadah, kata Buya Hamka menerjemahkan hadis Rasulullah yang berjudul ad-du'a mukhul ibadah. Dan kemudian di samping panjang umur, saya menduga Baim adalah orang yang banyak manfaatnya dan menjadi orang terbaik sebagai konten kreator ya. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya terhadap orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi banyak orang, bagi orang lain. Dan itu tampak ya dari gerak laku dan manuver sodakoh atau infak dari Baim di YouTube, yang kita sepanjang kita lihat di YouTube. Mungkin banyak yang lebih besar, yang lebih spektakuler yang tidak di YouTube kan, saya yakin itu membuat kemanfaatan, itu membuat dia menjadi orang yang terbaik ya. Jadi orang yang terbaik itu menurut Rasulullah ada 3, salah satu cirinya yaitu khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik adalah orang yang umurnya panjang dan banyak hasuna amaluhu, amal-amalnya itu terbaik untuk orang lain. Yang kedua, khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang terbaik ialah orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Dan yang ketiga, ciri manusia yang terbaik di samping panjang umur dan amalnya baik dan juga bermanfaat untuk banyak orang, orang yang terbaik adalah khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali kepada orang lain. Jadi kita lihat ya, pertama amal yang baik dalam umur yang panjang itu membuat dia menjadi orang yang terbaik. Yang kedua, dia sangat bermanfaat dan tidak merugikan orang lain, tapi justru membuka harapan-harapan baru. Dan yang ketiga, orang yang sangat mencintai Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran yang dia cintai, yang dia pelajari itu kepada orang lain. Itulah manusia terbaik. Dan dalam konteks pembahasan kita hari ini, saya mendoakan
Dan saya yakin bahwa Baim adalah manusia terbaik dan akan berumur panjang dengan amal-amal yang sangat bermanfaat untuk kemanusiaan dan semesta. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juga, tertua di semesta, fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantor tertua. Yes, kantor tertua ini. Gak ada sedunia. Lagi pancas saya, Pak. Pakai yes. Maksudnya apa yes? Lagi, Pak. Pak Hasan, lagi. Yes. Oke, Pak. Yes. Oke. Jangan grogi. Hari ke-102 pembangunan Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Jalali di atas tanah wakaf 120 meter dari Haji Parama Arta, Kampung Tajur, RT 02, maaf RT 06, RT 04, Desa Pamekar Sari, Kecamatan Parung. Ini bikin lubang baru berapa? 1, 2, 3, Pak. 3. Iya. Tengahnya belum? 4. Iya. 4 berikut pojok. Ini jalan ada 3 meter lebih, Pak ya? Lebih. Kita buka untuk jalan akses masuk bagi pemilik tanah, 2 bidang tanah yang di dalam. Kalau kita tutup tentu mereka mengalami kesulitan, dan kita buka. Siapa yang memudahkan urusan hambanya, maka Allah akan memudahkan urusan dia di akhirat.